Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, di dalam video ini saya Bang Thoyib ingin mengulas pernyataan mantan Rektor UGM tahun 2000 sampai 2007 yaitu Profesor Sofyan Effendi yang mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Sontak berita ini viral hanya dalam waktu singkat, namun begitu sehari setelahnya Profesor Sofyan Effendi ini langsung mencabut pernyataannya. Tapi bagi para pecinta Pak Jokowi, Profesor Effendi ini harus dilaporkan ke polisi, karena sudah merusak agenda hukum yang sedang ditempuh pihak polisi tentang hukum Roy Suryo dan kawan-kawan yang sudah menghina, memfitnah, serta merendahkan pribadi Bapak Jokowi. Untuk lebih jelasnya ayo kita saksikan bersama video berikut ini. Wah, ini mantan rektor, berarti ada benernya juga. Kalau undang-undang itu kau langgar, berarti kau harus siap menerima konsekuensinya. Ya, ingat loh, ini mantan presiden. Halo, selamat sore buat pemirsa setia Head to Head bersama pengacara Mawar, YouTube Petisi Ali. Kali ini kita akan membahas kasus yang bombastis dengan orang-orang yang bombastis juga menanggapinya, karena isu ini semakin liar kemana-mana, membuat masyarakat bingung dan bertanya-tanya terkait dengan kemunculan seorang profesor katanya gitu. Jadi seorang profesor ini membuat testimoni di kanal YouTube yang katanya kanal YouTube Langkah Update ya. Maka dari itu ini akan kita kupas bersama dengan seorang mantan Karwasidik dan mantan penyidik senior. Beliau adalah Irjen Pol Riki Sitohang. Selamat siang Bang Riki. Selamat siang Bu Fitra. Sehat Bang ya? Alhamdulillah. Bang, ini kan isu yang sudah merebak ini udah sangat liar ini, dimana para terlapor ini telah menembak bola pingpong sehingga bolanya kemana-mana, dan setelah kemana-mana mereka nggak bertanggung jawab. Bahkan dia kemarin ada seorang profesor, dia mencabut pernyataannya dan meminta maaf. Nah, tanggapan Abang sebagai seorang penyidik kawakan dan mantan Karwasidik seperti apa melihat peristiwa ini? Baik, terima kasih Bung Fitra. Jadi sebelumnya saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Ini mungkin sudah kesekian kali kita untuk mengupas tentang permasalahan kondisi yang suka tidak suka udah menyangkut pada tatanan daripada negara. Karena masyarakat sudah mulai mencermati dengan berbagai versi, berbagai tanggapan. Sampai dengan sudah diputuskan pun bahwa penghentian penyelidikan masih juga bergulir. Sampai dengan sudah penetapan muncul penyidikan juga masih digoreng. Yang saya sangat sedih ya, dan ironis, seorang yang bergelar profesor membuat suatu pernyataan. Ini mantan rektor loh, kalau nggak salah tahun 2002 sampai 2007. Memberikan pernyataan bahwa seolah-olah bahwa ijazahnya Pak Jokowi ini bohong. Itulah kira-kira yang saya lihat testimoninya bersama temennya, dengan kalau nggak salah itu dengan Pak Rismon juga. Nah, kemudian nggak berselang lama ditarik kembali. Ini ada apa? Dan ingat baik-baik, seketika sudah mengeluarkan testimoni yang didengarkan oleh ratusan juta manusia, kemudian dicabut kembali, tidak akan menghapus ya perbuatan dugaan pencemaran nama baik yang masuk ke arah pidana. Karena ini harkat martabat seseorang, apalagi ingat loh, ini mantan presiden loh. Ya orang kan terpecah. Orang sementara pernah saya baca juga, wah ini mantan rektor. Berarti ada benernya juga mencari tahu. Ternyata pertama ya goyang juga ya. Iya, memang teman-teman ini bukan settingan. Bang Riki itu pernah nelpon saya, itu apaan tuh rektor katanya, sampai protes juga sebelum dicabut. Mungkin bisa dijelaskan Bang. Lah, saya ngomong sama Bung Fitra, ini ada apa tuh Prit? Kok
seorang rektor kok bicara di depan publik seperti kayak gini. Profesor lagi. Profesor bukan merupakan wawasan seorang ilmuwan. Kok jadi seperti mantan preman saya lihat caranya. Saya kan ngomong sama Bung Pira tuh, akhirnya besok nggak berlaku, dicabut. Cabut dia. Lah ini ini udah nggak bener nih. Oke, karena begini Bang, sebelum dicabut itu saya pernah melihat rilis dari UGM langsung, dari website UGM. UGM menyatakan bahwasanya perbuatan daripada Sopyan ini merupakan proses hukum yang akan diproses juga oleh mereka. Makanya setelah rilis itu saya melihat sudah ada pencabutan dari Sopyan ini gitu. Nah, apakah memang ini potensi pidananya ada bagi si Sopyan terkait dengan hal itu? Ini bukan hanya potensi saja, kemungkinannya itu besar sekali. Oh, tidak menggugurkan walaupun dia minta maaf? Tidak akan menggugurkan namanya pencemaran nama baik. Dia udah mengeluarkan statement. Enak dong orang mengeluarkan statement. Pada saat dia mengeluarkan statement, ratusan juta membaca. Pada saat dia permohonan maaf, hanya 10.000 orang yang dengar. Sementara otak orang sudah terpecah. Dan ini tidak layak dan tidak pantas bagi seorang yang mempunyai ilmu tinggi. Kok membuat suatu statement yang sangat murahan. Kalau permainannya, menurut hemat saya memang negara harus hadir. Ingat loh, situasi sekarang di kondisi seperti ini jangan lagi dibuat pecah belah pola pemikiran masyarakat. Menurut hemat saya segera saja ditindaklanjuti. Itu yang paling pantas kita kira gitu. Ya, alasan dia kemarin meminta maaf itu karena saya lihat ini biar tidak ada pertentangan, kegaduhan di masyarakat, dan saya memohon maaf kata dia gitu kan. Jadi kan ini muncul spekulasi liar di tengah-tengah masyarakat, khususnya disorot juga oleh mantan Wakil Menteri Said Didu. Kata dia, ini jangan-jangan ada apa, ini ada tekanan atau apa lainnya gitu. Padahal kan dari Profesor Sopyan ini di dalam suratnya itu menyatakan agar menarik peredaran dan mencabut dari omongan-omongan yang dahulunya pernah ada di situ agar tidak disebarkan lagi. Nah, tanggapan Abang bahwasanya isu politisnya itu ini jangan-jangan ada tekanan gitu. Ini dari salah seorang mantan wamen gitu yang ngomong gitu. Lah ini kan biasa lah, ini kan istilahnya digoreng pokok permasalahannya seperti itu kan. Jadi dia seolah-olah membuat suatu statement ke masyarakat supaya terpecah pola pikir, oh berarti ada tekanan politik atau dan sebagainya. Tapi kalau otaknya jernih berpikir, tidak akan mungkin seperti itu. Nah sekarang dia mengeluarkan statement supaya ditarik dari peredaran. Karena dia berpikir bahwa ini tidak akan dipublikasikan. Ini kan sudah ngomongan apa? Terus digoreng oleh yang menurut hemat saya lawan politik daripada Pak Jokowi. Ini kan sudah permainan semua. Ya, segera saja dia lakukan, tidak akan pernah menggugurkan peristiwa dugaan pencemaran nama baik. Oke, menurut seorang Pak Riki Sitoang, ini kan beberapa hari lalu Pak Jokowi pernah bilang di balik persoalan ini ada agenda besar politik yang sedang dimainkan. Nah, ini message apa kira-kira seorang mantan presiden ngomong seperti itu? Nah, saya rasakan beliau kan seorang yang istilahnya penggawa politik lah, makanya beliau jadi presiden. Mungkin menurut hemat saya itu beliau sudah menakar bahwa pokok permasalahan tidak murni lagi masalah pidana. Karena saya lihat sudah digoreng sana, goreng di sini, dan orang-orang pelakunya yang memainkan peranan ini adalah orang-orang yang pernah di pemerintahan dan pernah menerima kue daripada beliau dan pernah mendapatkan dampak dari beliau. Nah ini sekarang bagaimana untuk menjatuhkan posisi daripada beliau, integritas dan kredibilitasnya sebagai orang mantan presiden. Dan saya lihat juga sudah mulai berdampak kepada putranya ya, wakil presiden sekarang. Ini kan permainan yang tidak elok lagi. Ya saya rasa satu langkah bijak Pak Jokowi harus mengambil langkah hukum itu. Nanti kita tinggal lihat aja langkah hukum yang sedang bergulir di Polda. Orang-orang yang terlibat di dalamnya ini harus segera diambil langkah tindakan hukum sesuai dengan aturan main yang berlaku. Jadi jangan lagi kita dipermainkan dengan pola pikir kayak gini. Mungkin kalau Pak Pitra dengan saya, karena kita mengerti dan memahami hukum, ya oke, kita bisa memilah-milah gitu. Tapi masyarakat yang awam hukum, yang terbelah, terpecah pikirannya, jangan-jangan benar, jangan-jangan ini. Terpengaruh ya? Terpengaruh. Akibatnya kan pecah belah semua. Akibatnya apa? Instabilitas yang muncul. Sadar nggak oknum-oknum ini memperlakukan seperti ini untuk merusak tatanan bangsa ini? Ini yang perlu kita waspadai supaya jangan sampai terjadi lagi. Sesegera mungkin untuk diambil langkah-langkah tindakan hukum itu. Supaya jangan ada syawah-syangka lagi bagi orang-orang. Dari pihak kepolisian, ambil aja langkah siapa-siapa yang terlibat di dalamnya nih,
segera saja diambil tindakan hukum. Ya. Itu menurut saya gitu Pak Pitra ya. Oke. Ini kan karena memang ini sudah mempengaruhi opini publik, bagaimanapun cerita daripada perkara ini, setengah masyarakat itu sudah terpengaruh dan sudah tergiring opini, artinya Roy Suryo CS memenangkan opini publik. Nah, pendapat dari seorang Ricky Sitohang yang dilaporkan itu salah satunya adalah penghasutan, pasal 160. Apakah pasal 160 ini penghasutan itu mengandung unsur provokasi sehingga munculnya demo-demo kepada rumah Pak Jokowi, dan apakah itu dia sifatnya delik material dan formil yang kata mereka itu harus terjadi dulu demonstrasinya gitu, tapi mereka tidak melihat sudah ada demonstrasi di rumah Pak Jokowi. Nah, terus dari perspektif mereka juga bahwasanya pasal 160 KUH pidana itu sifatnya kumulatif gitu loh. Harus terpenuhi semuanya gitu, bukan pilihan, karena di sini disebutkan bunyi pasal 160 itu yaitu barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut orang lain untuk melakukan tindak pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa, ada lagi atau tidak menaati perintah undang-undang, dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun, denda paling banyak 4.500.000. Dari pandangan seorang mantan Karwasidik, apakah ini kumulatif atau alternatif? Karena versi mereka itu adalah kumulatif gitu. Makanya coba kita berpikir jernih ya. Kalau di dalam pasal kalau saya bilang atau berarti kan tembakan kalau nggak ini ya itu kan gitu. Yang mana mungkin kumulatif? Kalau kumulatif dikatakan pasal sekian dan pasal sekian dan pasal sekian. Iya, harus terpenuhi semuanya. Terpenuhi semuanya. Kalau ini udah jelas bukan kumulatif, alternatif namanya ini. Tolong cermati hukum dengan baik lah. Kok nggak bisa membaca dalam bahasa logika hukum aja? Itu kalau amatir yang bicara gitu. Ya kan kacau jadinya. Makanya kalau nggak pasal sekian, sekian. Kalau nggak ini. Itu harus kumulatif, mana mungkin. Kalau nggak pasal sekian kena, ya pasal sekian yang kena. Benar. Jadi kesimpulannya ini adalah alternatif, bukan kumulatif. Ini yang sekarang digoreng oleh orang-orang tertentu sehingga membuat seolah-olah bahwa ini masih sumir.